Oke, selamat pagi. Jadinya ini pertemuan pertama untuk kelas B pasca ini ya, pasca apa namanya UTS ya. Nanti inilah habis inilah saya ini ya buka biar bisa lihat nilai UTS-nya gitu. Bagus-bagus ya. Ya, itu ya. Ya, intinya nanti apa namanya pertemuan kali ini bahas Hadoop, nanti ada tantangan juga tentang Hadoop di sini. Video penjelasan slide-nya juga ditonton ya nanti ya. Di Hadoop ini hampir ada di setiap cloud computing ya, cloud computing untuk melakukan pemrosesan data besar ya. Jadinya sesuai penjelasan di sini dia memastikan ini yang memastikan apa namanya data bisa diproses gitu ya dengan spek hardware seperti apapun atau pembatasan seperti apapun misalnya server gitu kan ya walaupun servernya canggih kan nggak mungkin hanya untuk satu akses resource semua dipakai gitu jadinya dengan menggunakan Hadoop suatu server ya seharusnya tidak akan down sampai ini ya dalam memproses data gitu ya logikanya ya di sana. Ya, bisa diikuti penjelasan lengkapnya di sana ya. Itu jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan ya nanti coba diikutin ini ya tantangannya ya. Nanti rencana tugasnya ini ya tugas besarnya selain UAS itu ya nanti tentang Hadoop ya dan lain-lain ya. Hadoop dan lain-lain nanti bisa kalian pakai di sana ya. Dan juga ada Spark juga nanti itu juga basicnya adalah Hadoop itu ya bisa untuk machine learning juga ya untuk memproses data yang besar gitu ya jadinya udah ada algoritmanya tinggal pakai gitu ya nanti itu ya untuk itu harus memahami Hadoop dulu ya. Ya kita ngupload program sendiri di Hadoop juga bisa ya di sana ya gitu dipahami HDFS dulu baru pahami MapReduce-nya gitu ya. MapReduce ini yang dipakai oleh Google ya untuk memproses data URL yang besar untuk algoritmanya ya di sana bisa itu. Ya, itu. Jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Kalau lebih nanti UAS-nya dari Hadoop ya. UAS-nya dari Hadoop. Jadi materi yang sebelum UTS nggak keluar lagi ya. Soalnya 30. Ya. Itu. Nanti tugas besarnya saya masih pikirin ya. Biar nggak terlalu machine learning juga lah gitu ya. Dan saya pastinya menolak yang pakai scikit-learn gitu ya. Karena apa namanya saya malas banget tugas. Ada yang minta tugasnya disamain dengan mata kuliah lain gitu ya. Jadinya apa namanya enak banget kalau kayak gitu. Ya, gitu. Jadi mungkin nanti inilah ya Hadoop aja lah ya, jangan Spark ya. Kalau Spark nanti akan bermasalah di ini ya, bermasalah di apa namanya? Karena banyak yang belum ngambil machine learning, jadinya di sini mungkin materi dibatasin pada ini ya, dibatasin pada bisa menggunakan Spark aja dulu. Cara kerja algoritmanya pelajari di machine learning dan data mining gitu ya untuk yang supervised di MKP mata kuliah pilihan mesin learning untuk yang unsupervised di data mining gitu ya kayak gitu ya sana ini kita pelajari cara makainya aja dulu ya gitu karena kalau dibahas cara kerja algoritmanya bisa panjang ya bisa panjang saya yang malah ngabsen mengajar big data kelas B ya kebiasaan oke kalau ada pertanyaan silakan ya yang kelas B ya buka eh ini HD HDFS simpan ya kalau ada pertanyaan silakan ya jadi nanti ini ya apa namanya eh kemarin ini ya kakak kelas kalian ya kan apa namanya ikut apa namanya sertifikasi Microsoft gitu ya di seluruh Indonesia ini apa namanya PSTI Unram yang paling banyak lulusnya gitu ya jadinya bisa bangga lah. Dan Unram diangkat sebagai ini ya penyelenggara
ujian sertifikasi Microsoft juga gitu ya untuk cloud computing ya, khusus untuk cloud computing. Jadinya nanti cloud computingnya itu dibagi menjadi cloud computing fundamental, terus data fundamental. Kalau saya ngisinya di data fundamental ya, terus ada AI fundamental ya itu kayak Prof. Pasak gitu ya, Pak Bimo gitu. Terus juga ada ini ya, apa namanya Power Power Platform ya, Power susah banget Power Platform ya. Itu yang kayak Microsoft Office dan lain-lain gitu ya. Apa namanya bisa di-link dengan cloud gitu ya kayak gitu. Kayaknya gitu. Ya. Jadi itu jadinya menarik ya kalau ada sertifikasi ngelamar kerja juga gampang. Kalau kita sebagai penyelenggara juga bisa offline nanti di lab ngerjain ujiannya gitu ya di sana ya. Seperti itu jadinya ya bagus lah. Kalau saya apa namanya operating system saya nggak suka pakai Windows tapi apa namanya kalau cloudnya bagus lah Azure ya Azure Cloud Platform ya, itu bagus lah ya bisa nginstal Linux juga di sana macam-macam. Itu ya itu oke ya. Itu ya dan di sana juga ada Hadoop, ada Spark juga gitu ya, ada Spark juga ya. Kalau sempat saya maunya bikin video tutorial kemarin saya sempat ngajar juga ya untuk bagian datanya gitu ya, tapi apa namanya nggak dikasih ngerekam. Nggak enak juga gini ya. Nanti mungkin bikin tutorial khusus ya untuk ya ini AWS sama ini ya sama apa namanya Azure ya mungkin saya. Kalau di YouTube saya untuk yang Amazon Web Service ada ya beberapa tutorialnya yang sudah saya bikin. Nah, kalau ada yang tertarik bisa browsing-browsing. Ya, jadinya nanti semakin ke depan ya emang semakin zamannya cloud computing gitu ya, bukan lagi client server kayak zaman dulu gitu ya. Jadinya tidak langsung direct dari IP tertentu ke IP tertentu. Jadinya harusnya kalau pakai cloud nggak ada istilah down gitu ya, nggak ada istilah down kecuali parah banget atau ada serangan. Itu termasuk security-nya dibahas ya di itu ya. Menarik. Salah satunya menggunakan Hadoop ini gitu ya. Jadi tolong ditonton supaya kalian tahu Hadoop itu apa gitu ya. Kalau penjelasan saya yang sekarang kurang. Kalau paling bagus sebenarnya kalian install gitu ya, install tahu dah gini ya, tahu dah apa namanya cara kerjanya Hadoop gitu ya di sini nggak ada dua ya sini juga nanti ya. Itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sama-sama cerita aja sih Pak. Kemarin udah coba install Hadoop tapi gagal-gagal terus pas Gagal dicoba terus. ya jadi nanti mungkin coba-coba lagi Iya biar ya siapa nanti tahu ini bisa. aja ya. Apa namanya di forum ini kan ada ini ya, ada apa namanya? Wah, ini udah di bisa tanya lewat WA ya, bisa tanya lewat WA atau bisa lewat forum di sini ya. Ini sudah saya isi ini ya. Soalnya defaultnya ini ya, defaultnya cuma cuma dosen yang bisa ngasih gini ya. Saya lupa lagi. Mungkin bisa di-share di sini ya. Gitu ya. Mungkin bisa di-share screen lah di mana apa pesan errornya atau di copy paste juga boleh ya di ini ya. Di itu bukan di sini ya. Di mana ya? Kayaknya masuk. Ya. Ya, itu jadinya kalau apa namanya kalau di sebenarnya ini ya apa namanya eh apa namanya tuh hadupnya jangan pakai yang 3.0 ke atas ya. Pakai yang 2,8, 2,7 sekarang berapa yang terakhir versi 2 yang bisa di-download ya. Gitu. Kalau itu diikutin semua tutorialnya bisa ya. Kalau Windows cari aja tutorial untuk Windowsnya. Tapi memang lebih gampang di berbasis Unix ya, di berbasis Unix maksudnya Linux atau Linux paling gampang ya, Linux paling gampang. Apa namanya kalau di Mac juga gampang ya, gampang tinggal pakai Brew ya. Brew tapi di Brew ini ya versi terbaru aja dan settingnya nggak langsung jalan ujungnya harus banyak ini ya. Gitu.
Jadinya ini kalau Hadoop saya sarankan apa namanya di Azure sendiri gini ya, di Azure sendiri versi Hadoopnya 2.8 ya, 2.8 bukan 3 titik gitu. 3 titik ini masih bleeding edge ya. Masih bleeding edge jadinya apa namanya ya susah ya. Security-nya harusnya lebih tinggi tapi gitu ya. Apa namanya ya? Oh ya 2.10 ya terakhir ya versi 2. Ini pakai yang ini aja nanti ya. Pakai ini. Intinya tinggal diikutin nanti ya. Documentation ini ya gitu. Ya diikutin tutorial yang ini ya. Itu kurang lebih. Aku nggak keluar. Apa namanya? User documentation. Jadi ini nanti diikut. Oh bukan yang ini ya. Di mana ya dulu? Dulu kok langsung ya kayaknya. Data stable, stable versi berapa? Gimana dulu ya tutorial yang tinggal copy paste itu ya? Kok sampai sini aja? Oh, getting start. Oh, single node setup. Sorry. Ini dia di sini. Kayak ini ya. Jadi kurang lebih itu ya. Kalau Windows dia ini ya. Kalau Windows kalau nggak salah apa namanya? Nama user sama nama apa namanya? Yang ininya ya. Yang apa? Bagian mananya ya? Bagian make dir usernya ini ya, bagian ininya itu kalau nggak salah harus harus sama ya, harus sama dengan nama user yang di sedang login sekarang gitu ya, harus disamain ya. Jadinya ini username-nya itu ini ya. Sorry bukan yang ini tapi yang ini ya, username yang ini ya. Itu harus sama ya, itu harus sama dengan yang apa namanya sekarang gitu ya, pakai Windows-nya. Itu harus sama. Jadi kalau misalnya nama user kalian pakai spasi, itu yang ribet katanya gitu. Bikin user baru lagi yang nggak ada spasinya gitu. Atau spasi pakai tanda persen 20 atau gimana gitu. Nggak tahu lah, coba-coba ya. Gitu. Kalau di ini apa kalau di Mac bisa pakai ini ya. Aduh. Karena ya, gitu. Tinggal ini aja tapi yang terinstall ini ya apa namanya yang versi terbaru ya 3.1 dan nggak langsung jalan ya. Nah, versi 2 lah yang saya bisa pakai ya. Yang versi 3 tuh apa ya? Ya itu belum berhasil lah. Apa belum belum nyoba lagi sih sebenarnya coba kemarin. Coba tuh. Itu ya di sini. Ya kurang lebih ya. Jadi nanti bisa dicoba dengan data yang besar ya. Itu di sini juga ada contohnya menggunakan Python. Saya juga malas pakai Java ya. Malas pakai Java. Walaupun disertasi saya pakai Java ya. Pakai Java tapi sudah terlalu nyaman dengan Python ya. Jauh. Kalau Java tuh apa ya? Melakukan hal sederhana dengan Java tuh malas gitu ya. Kalau bikin hal yang rumit baru enak pakai Java gitu ya. Kalau kalau ngoding yang dikit-dikit pakai Java tuh kayaknya kok overkill gitu ya ngerasa ya. Ever Python ya. Jadi bisa ya, bisa langsung kayak ini. Enggak Java sama Python tuh temenan gitu ya. Tapi untuk kelas server cocoknya sebenarnya pakainya Java ya karena Hadoop sendiri basicnya adalah Java ya jadi Java ke Java lebih ringan lah harusnya gitu ya. Ya tapi sekali lagi ya itu ya males ngurus tipe data di Java gitu. Itu ya. Apa namanya malah saya sekarang lagi kepingin belajar ini ya, belajar sisap pakai Mono gitu ya, Mono apa namanya. Ya bisa bisa ini ya, bisa jalan di Linux juga ya, sisap ya sekarang ya. Itu lumayan juga untuk apa namanya bikin-bikin game gitu ya, kayak bagus ya. Apa namanya banyak lah ini game-game sederhana gitu ya berbasis. Ini .exe gitu bisa yang berbasis .net bisa jalan ya di Mac ataupun di Linux ya sekarang ya pakai Mono ini gitu lumayan lumayan banyak yang bisa kita kerjakan jadinya apa namanya kalau jadi
IT itu sebenarnya bisa belajar seumur hidup dari internet gitu ya. Apa namanya? Ya jadikan setengah hobi juga gitu lumayan. Semakin banyak yang bisa kita lakukan, semakin banyak ini project project freelance dan lain-lain yang bisa kita ambil kan gitu ya. Apa namanya daripada belajar gini gitu ya. Apa ya kalau kita emang penasaran belajarnya enak gitu ya. Tapi kalau pas lagi dipaksa gitu gitu. Ini kadang-kadang itu ya apa namanya materi waktu kuliah yang kita nggak tertarik gitu ya, tapi ketika di dunia kerja gitu diperlukan baru tertarik atau apa gitu ya misalnya itu ya. Lagi nonton di YouTube atau lagi nonton di di TV gitu ya misalnya ada itu tertarik jadi menarik. Jadi ya setidaknya inilah apa namanya bikin catatan gitu ya. Mata kuliah ini dulu belajar tentang apa sih gitu. Jadinya kalau ingat-ingat mungkin link-link waktu kuliah tuh diingat gitu ya seperti itu. Ya, itu ya misalnya. Kalau saya malah kalau ada waktu luang tuh pingin ini ya ingat-ingat mata kuliah yang saya ambil S1, S2, S3 tuh masing-masing mata kuliah tuh jelasin apa aja sih sebenarnya gitu ya. Apa namanya. Habis itu coba kalau cari di internet apa aja sih yang bisa kita cari gitu ya misalnya di sana ya. Jadinya kan misalnya termasuk mata kuliah jaringan gitu misalnya saya kayaknya apa ya baru-baru ini saya tertarik jaringan juga gitu. Ya akhirnya apa ya ini ya apa namanya kayak ada ya. Ini saya lagi nulis ini kan nulis nulis ini juga paper ya paper ya lebih banyak ke ini lah ke jaringan juga gitu ya banyak karena apa namanya ya itu ya apa namanya IoT bisa kemana-mana aja gitu semua macam-macam ya. Ya itu, apa namanya misalnya bikin satu alat IoT gitu selain datanya gitu ya karena apa namanya bikin alatnya emang nggak bisa dipatenin nggak bisa diapain gitu ya jadinya selain datanya pengolahan datanya pakai algoritma juga bisa ini ya bisa apa namanya kualitas komunikasi datanya juga bisa kita analisis gitu ya banyak sebenarnya bisa kita lakukan itu seperti itu ya misal ya jadi ya buka-buka apa namanya banyak sekali ini ya banyak sekali materi waktu kuliah S1 yang saya nggak tertarik gitu sekarang ya diingat-ingat menarik juga sebenarnya gitu kan ya kayak gitu intinya misalnya apa namanya ya ada mata kuliah yang mungkin apa namanya kalau basis data gitu kan kayaknya semua tertarik ya saya juga tertarik gitu basis data itu emang hal yang kayak apa ya wajib ya gitu ya. Tapi anak elektro jurusan informatika banyak yang nggak tertarik gini sih basis data tapi kalau rata-rata anak IT ya tertarik ini basis data ya kayak gitu juga ya. Kayak gitu itu jadi ini ya saya lagi apa namanya ini ya jadi apa namanya akhir-akhir ini nulis tentang jaringan juga gitu mana-mana gitu jadinya apa namanya hasil evaluasi ya evaluasinya kayak ini jadi benar-benar ini jadinya menarik juga sebenarnya gitu semua ini semua bidang itu gitu ya itu jadinya ya itu ya walaupun nanti kemana gitu mata kuliah yang pernah diambil supaya nggak rugi gitu diingat-ingat lah gitu ya diingat-ingat dan apa namanya saya ini ya ingat-ingat lagi kurikulum waktu S1 itu ya padahal udah berapa tahun yang lalu ya 20 tahun hampir 20 tahun yang lalu ya jadinya ya saya angkatan 2003 gitu ya jadinya lumayan dah lama gitu tapi ya itu ya, semua mata kuliah sebenarnya berarti ya berarti itu kalau diingat-ingat ya itu barangkali ada lagi pertanyaan kira-kira ya Pak menanya Pak, ya mungkin di luar topik ya pelajar, ya mau silakan tanya silakan suka saya eh, mau nanya gitu-gitu kalau ya kalau misalnya menurut Bapak nih, kan kalau misalnya kita kuliah informatika kan bisa jadi kita jadi tenaga teknis atau jadi tenaga pengajar kayak dosen dan sebagainya gitu. Nah itu ya eh, kira-kira mana sih yang lebih menarik gitu kita jadi programmer atau developer atau kayak jadi tenaga pengajar dan sebagainya gitu Pak? Mungkin ada kurang lebih dan sebagainya mungkin bisa diceritain dikit Pak. oh oke deh. Ya apa namanya kalau saya jujur ini ya teman-teman saya kaget saya jadi dosen sekarang gitu ya rata-rata ya
apa namanya, karena apa namanya, waktu S1 ini ya saya termasuk yang apa namanya, eh, kalau ngomong tuh nggak jelas gitu. Sekarang juga sih, sekarang juga ngomong nggak jelas gitu ya. Ngomong nggak jelas, apa namanya, lebih banyak di ngoding gitu ya. Kalau saya lebih suka ngoding sama lebih suka ngerakit-ngerakit gitu kan ya. Apa namanya kalau dulu tuh. Dan apa namanya, dari zaman kuliah, kalau zamannya saya itu kan belum ada sosmed gitu ya. Jadinya apa namanya, kalau perusahaan misalnya kayak di Bali gitu kan ya, kayak villa gitu ya, villa atau hotel kecil gitu misalnya, ya bikin websitenya banyak gitu ya. Jadinya dikit-dikit bikin website gitu, bikin website. Jadinya anak kuliahan itu kebanjiran proyek waktu itu gitu ya, anak yang bisa ngoding web gitu. Jadinya dari zaman kuliah saya banyak sekali bikin-bikin web gitu ya. Bikin web apa namanya, saya tapi gini ya, apa namanya, waktu ngurus skripsi gitu sama pembimbing satu saya waktu itu, dibilang ini ya, mau buka S2 kamu lanjut aja gitu kan ya. Kamu lanjut aja S2 gitu kan dibilang ini ya. Jadinya apa namanya, mikir-mikir ini juga gitu ya. Mikir-mikir jadinya saya lanjut aja gitu ya. Lanjut aja apa, lanjut sambil kerja juga gitu ya. Sambil kerja, apa namanya, dari sana saya mikir ini ya, apa namanya, karena waktu itu juga banyak kampus swasta di Bali gitu yang ada kuliah malam gitu. Kalau misalnya sambil kerja malamnya ngajar kayaknya lumayan gitu. Ke sana aja masih saya mikirnya dulu ya. Ke sana aja mikir. Tapi saya waktu itu ini ya, ngambil sertifikasi Oracle ya waktu itu ya, S1-nya. Terus habis itu ngelamar kerja di perusahaan namanya Blue Line ya. Blue Line, apa namanya, perusahaan internet service provider. Saya tertariknya dulu sama database terdistribusi gitu ya, distribusi sama pemrograman server side gitu kan ya sana, karena apa namanya, selain penyedia jasa internet untuk villa-villa juga di sana banyak membuat ini ya, membuat kayak sistem informasi enterprise sama apa namanya, website untuk villa juga gitu, sebagai web hosting juga soalnya kan di perusahaannya itu gitu. Nah, ini itu saya 3 tahun di perusahaan itu sampai tamat S2 pas 2 tahun juga gitu ya waktu itu. Kayak gitu ya. Apa namanya? Itu ya jadinya apa namanya? S2-nya waktu itu saya ini ya, kebetulan tentang algoritma genetik gitu kan ya. Habis itu apa namanya? Kebetulan kampus lama saya ada kerjasama dengan Yamaguchi University dan ada bukaan untuk ini, ada bukaan untuk apa namanya, yang berhubungan dengan evolutionary computation, jadinya saya ambil dan pas keterima gitu. Itu kurang lebih cerita ini ya, cerita sampai S3 gitu ya. Jadinya tamat S2 saya ya emang ini ya, apa namanya, mikirnya ini sebenarnya nggak full jadi dosen gitu ya, nggak full jadi dosen, tapi apa namanya, mikirnya jadi programmer merangkap dosen gitu ya, saya mikirnya kayak gitu. Ya tapi akhirnya ini ya, apa namanya, mikir-mikir juga semakin hari ini ya, kalau nyari proyek freelance kadang nggak sempat gitu kan. Apa namanya, sampai sekarang masih sih ini ya, mungkin kalau ada yang di kecil-kecil gitu ya. Tapi terakhir 2 tahun lalu sih saya ngerjain gitu. Apa namanya, yang paling rajin sampai sekarang kayaknya Pak Zaf ya, masih itu ya. Itu terus apa namanya ya, itu tapi sekarang kalau semakin ini ya, semakin banyak waktu luang mungkin tertariknya ngambil-ngambil lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadinya kalau jawaban saya jadi sorry, jawabannya jadi ngambang banget gitu ya. Ya semuanya bagus gitu. Semuanya bagus, jadinya apa namanya, waktu saya kerja di Blue Line itu juga ada proyek di luar kantor gitu, saya ambil dan kerjain malam gitu ya, atau kerjain Sabtu Minggu karena Sabtu Minggunya libur gitu kan misalnya kayak gitu. Jadinya enaknya kalau jadi IT itu kan kalau ada proyek gitu, apa namanya, modal laptop sama internet aja bisa dikerjain gitu kan ya, kayak gitu. Mungkin beda sama teknik sipil gitu misalnya kan ya, atau apa namanya, kalau arsitek mungkin masih bisa ya gitu. Tapi kalau sipil kan harus di lapangan juga gitu ya kayaknya. Mesin juga mungkin bisa ya, jualan kerangka gitu, nggak tahu.
Ya macam-macam. Elektro juga masih bisa ngerancang. Mungkin apa namanya ya mungkin hampir semua semua bidang sih bisa jualan online mungkin ya gitu. Ya. Sesuai bidangnya mas. Kalau jualan selain ini ya selain bidangnya kan bisa aja gitu ya. Bisa aja ya apa namanya, jualan apa aja boleh gitu ya misalnya. Kayak gitu ya. Gitu ya. Apa namanya ini ya. Apa namanya saya masih dari dulu ya website pribadinya saya kurang lebih lama ya. Kok loading saya belum ngerti apa udah loading. Nah, kadang-kadang DuckDuckGo akhir-akhirnya agak lama. Ya, itu barangkali ini ya. Mungkin itu kalau jawaban dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan lain yang tidak ada hubungan sama kuliah juga nggak apa ya. Gitu. Ya, jadi bisa contoh Pak Zaf juga gitu ya. Banyak proyek, banyak. Ya. Oke, ada Oke lagi Pak, Bang? makasih Pak. Oh iya, itu ya. Ya jadi kalau inilah kalau apa namanya kalau jadi dosen juga ini ya selain apa namanya selain ini jeleknya ya sekarang semua di Chrome tuh kalau nggak pakai SSH apa pakai ini ya HTTPS semua di direct dulu sama ini. Ini kurang lebih situsnya saya jarang update sih gitu ya kurang lebih. Sini banyak sih jelasin apa namanya yang lain-lain katanya blognya juga. Ya kali itu ya. Di bedasuara.com. Itu kurang lebih ya. Rencananya itu sih ke depan apa namanya banyak jelasin ini juga ya maunya ya apa namanya proyek yang pernah saya kerjain kayak gitu mana malahnya di situ ya tapi belum sempat ngedit karena bikin web lumayan lama juga gitu ya kayak itu ya kayak itu barangkali ada lagi pertanyaan loadingnya lama banget ya mentang mentang ini ya mentang-mentang nggak ada TPS oke itu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada masalah dalam install Hadoop gitu. Ini itu nggak wajib kalau pengen nambah nilai aja gitu ya. Sama nambah ilmu juga gitu ya. Pengalaman ya. Ini ya. Apa namanya? Nanti juga ada. Bisa bisa dikerjain duluan ya. Oke, kalau nggak ada sekian. Terima kasih ya.